Bayangkan sebuah institusi keagamaan yang tidak hanya mengendalikan spiritualitas miliaran orang, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap apa yang dianggap sebagai sejarah resmi dunia. Gereja Katolik, salah satu lembaga tertua di dunia, telah memainkan peran sentral dalam menyusun naskah-naskah, menyimpan dokumen, dan menetapkan kebenaran. Tapi bagaimana jika sebagian dari sejarah itu sengaja disembunyikan? Bagaimana jika ada teks kuno, dokumen penting, atau catatan sejarah yang tidak pernah dipublikasikan karena dianggap terlalu berbahaya untuk diketahui umat manusia? Selama berabad-abad, Vatikan menyimpan ribuan manuskrip kuno dalam arsip rahasia Vatikan, tempat yang hanya dapat diakses oleh segelintir orang. Banyak peneliti percaya bahwa di dalamnya tersimpan informasi penting yang bisa mengubah persepsi manusia tentang sejarah, spiritualitas, bahkan realitas. Dalam video ini, kita akan mengungkap jejak-jejak kesengajaan penutupan sejarah oleh Gereja Katolik. Dari penghapusan kitab, pembungkaman ajaran alternatif, hingga peran mereka dalam membentuk narasi global tentang masa lalu manusia. Siapkan diri Anda untuk menyelami rahasia yang tak pernah diajarkan. Gereja Katolik mulai meraih puncak kekuasaannya ketika Kekaisaran Romawi runtuh dan Eropa memasuki abad pertengahan. Pada masa itu, gereja bukan hanya institusi spiritual, tapi juga otoritas politik dan intelektual tertinggi. Raja-raja tunduk pada paus, dan segala bentuk pengetahuan dikontrol oleh otoritas gereja. Untuk memastikan kekuasaan itu tak terganggu, gereja mulai menyusun strategi kontrol informasi. Naskah-naskah kuno yang tidak sejalan dengan ajaran resmi dibakar atau disembunyikan. Pusat-pusat pengetahuan non-Kristen dihancurkan, termasuk perpustakaan Alexandria dan kuil-kuil filsafat Yunani. Paus memiliki hak untuk memutuskan doktrin dan menyatakan ajaran mana yang sesat. Mereka membentuk lembaga inkuisisi yang bertugas memburu dan menghukum siapapun yang dianggap menyebarkan ajaran sesat, termasuk ilmuwan, filsuf, dan pengajar spiritual yang berpikiran bebas. Dengan menyatakan hanya gereja yang berwenang menafsirkan kitab suci dan sejarah, maka segala bentuk informasi alternatif menjadi ancaman langsung terhadap otoritasnya. Hal ini membuka jalan bagi penyuntingan besar-besaran terhadap naskah sejarah, kitab suci, dan catatan dunia kuno. Dan sejak saat itulah, sejarah umat manusia mulai ditulis ulang versi demi versi, sesuai dengan apa yang dianggap aman oleh lembaga tertinggi Vatikan. Salah satu langkah paling signifikan gereja dalam mengontrol sejarah adalah melalui pemilihan kitab-kitab suci. Dalam konsili Nicea 325 dan berbagai konsili sesudahnya, gereja menetapkan kitab mana yang dianggap kanonik dan mana yang harus dihapus atau dikutuk. Kitab seperti Injil Yudas, Injil Maria Magdalena, Gospel of Thomas, dan kitab Henokh adalah contoh dari naskah-naskah yang menyajikan pandangan berbeda tentang Yesus, Tuhan, dan spiritualitas. Banyak dari kitab itu menekankan hubungan langsung antara manusia dan ilahi tanpa perantara institusi. Ajaran seperti ini jelas mengancam otoritas gereja. Jika manusia bisa langsung terhubung dengan Tuhan tanpa sakramen, tanpa pendeta, tanpa gereja, maka struktur kekuasaan yang dibangun berabad-abad akan runtuh. Maka, pilihan pun diambil. Kitab itu disembunyikan. Penemuan Nag Hammadi Codices di Mesir tahun 1945 membuka mata dunia bahwa teks-teks spiritual alternatif memang eksis dan disembunyikan selama ribuan tahun. Namun, hingga kini, sebagian besar umat masih tidak pernah mendengar tentang teks-teks itu. Gereja bahkan melabeli ajaran-ajaran ini sebagai gnostik, kata yang pada akhirnya digunakan untuk menyamakan mereka dengan bidah atau sesat, padahal bisa jadi mereka menyimpan bagian dari sejarah spiritual manusia yang hilang. Di jantung kota Vatikan, terdapat bangunan dengan keamanan super ketat, Arsip Rahasia Vatikan. Lebih dari 85 km rak menyimpan dokumen, surat, manuskrip, dan catatan penting dari ribuan tahun lalu, yang sebagian besar tidak bisa diakses publik.
Dokumen ini mencakup surat menyurat antara paus dan penguasa dunia, laporan inkuisisi, catatan eksorsisme, dan bahkan dokumen-dokumen tentang bencana, astronomi, dan pengetahuan kuno yang bertentangan dengan doktrin resmi. Mengapa disembunyikan? Banyak yang percaya bahwa jika dokumen ini dibuka, maka akan menghancurkan banyak kepercayaan publik terhadap narasi sejarah yang selama ini kita yakini. Bahkan kemungkinan mengandung informasi tentang pertemuan dengan peradaban lain atau ilmu spiritual yang sudah hilang. Beberapa peneliti yang pernah diberi akses terbatas melaporkan adanya teks-teks kuno yang berasal dari Babilonia, Mesir, hingga manuskrip yang menyebut tentang hubungan manusia dengan entitas langit. Namun sayangnya, akses ke arsip ini sangat dibatasi. Butuh izin langsung dari paus, dan hanya akademisi terpilih yang bisa masuk. Itu pun hanya untuk dokumen tertentu, bukan keseluruhan koleksi. Salah satu cara utama gereja mempertahankan otoritasnya adalah dengan menciptakan narasi tunggal tentang sejarah, kebenaran, dan keselamatan. Segala bentuk kepercayaan lokal, spiritualitas kuno, hingga filsafat yang tidak sejalan dengan doktrin resmi dicap sebagai sesat dan dihapuskan. Selama ekspansi Eropa ke berbagai benua, ajaran lokal dihancurkan dan diganti dengan narasi Kristen. Tradisi kuno Amerika Selatan, Afrika, hingga Asia dianggap pagan dan dimusnahkan dalam misi kristenisasi. Pengetahuan astronomi Sumeria, filsafat Timur, hingga doktrin Mesir kuno tentang jiwa dan kesadaran tidak pernah diajarkan dalam sejarah resmi. Semuanya dianggap tidak relevan, atau bahkan bahaya bagi keimanan. Dengan hanya mempertahankan satu versi sejarah, gereja dapat memastikan bahwa umat hanya memiliki satu jalur kebenaran, satu sumber keselamatan, dan satu institusi yang memegang kunci semua itu. Ini bukan hanya tentang agama, ini tentang kekuasaan. Kekuasaan atas waktu, pikiran, dan jiwa manusia. Meski banyak yang telah dihapus, sebagian kebenaran masih bisa ditelusuri. Penemuan arkeologis, dokumen kuno, dan kesaksian dari dalam gereja sendiri mulai membuka celah-celah kecil dalam narasi yang dibangun selama berabad-abad. Misalnya, Paus Yohanes Paulus II pernah mengakui secara publik bahwa gereja Katolik telah melakukan banyak kesalahan di masa lalu, termasuk membungkam ilmu pengetahuan dan membakar ribuan manuskrip. Penemuan teks-teks seperti Dead Sea Scrolls, Nag Hammadi, dan Codex Vaticanus memperlihatkan versi sejarah dan ajaran Yesus yang sangat berbeda dari yang kita tahu sekarang. Bahkan beberapa ahli menduga bahwa ajaran sejati Yesus sangat mungkin telah disesuaikan demi agenda kekaisaran. Sampai hari ini, gereja tetap menyimpan dokumen yang tidak bisa diakses publik. Tapi para peneliti independen, arkeolog, dan pemburu kebenaran terus menggali, menelusuri jejak-jejak kecil sejarah yang telah dikaburkan. Dan setiap lembar yang terbuka menunjukkan satu kebenaran. Sejarah spiritual manusia jauh lebih luas, lebih kompleks, dan lebih dalam daripada apa yang diceritakan dari mimbar. Apa yang kamu ketahui hari ini tentang sejarah, tentang iman, bahkan tentang siapa dirimu, mungkin telah dibentuk oleh institusi yang memiliki agenda sendiri. Gereja Katolik sebagai institusi paling berpengaruh selama ribuan tahun, punya kekuatan luar biasa dalam menentukan narasi sejarah umat manusia. Namun semakin banyak yang mulai bertanya, apakah semua yang disampaikan adalah kebenaran, atau hanya versi kebenaran yang diizinkan untuk diketahui? Ini bukan soal menyerang iman, tapi tentang menggali sejarah. Sejarah yang mungkin telah dikubur oleh mereka yang ingin mempertahankan kekuasaan atas jiwa-jiwa manusia. Apa menurutmu? Adakah kebenaran besar yang disembunyikan di balik dinding Vatikan? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan bantu sebarkan video ini agar lebih banyak orang membuka mata. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk investigasi lainnya. Karena sejarah yang kamu tahu bisa jadi bukan sejarah yang sebenarnya.